Aku merasa gini, karena kalau mimpi maaf kayak bersetubuh sama genderuwo ya. Aku merasa orangnya tinggi besar, hitam, itu kan ciri-ciri genderuwo ya. Itu dan kalau mimpi itu aku selalu gitu loh. Jadi kan aneh. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Kok basah gitu. Lama tidak terdengar kabarnya, penyanyi dangdut yang ikonik dengan membawa ular sanca ini membawa pengalaman dirinya yang sempat mendapat gangguan di luar nalar. Pengalaman mistis yang dialami Dewi Sanca mengaku ia alami seakan disetubuhi oleh makhluk besar menyerupai genderuwo saat tidur. Kejadian itu bermula dari Dewi Sanca sepulang dari ikut melakukan ritual di Kalimantan, ia mulai merasakan keanehan demi keanehan. Malam-malamnya sering dihiasi mimpi misterius, mulai dari didatangi pocong hingga makhluk halus lainnya. Puncak keanehan terjadi saat di dalam mimpi ia merasa seperti melakukan sebuah ritual hubungan badan dengan sosok yang bukan manusia. Jika ditelusuri dari wujudnya yang tinggi besar dan hitam, sosok itu menyerupai genderuwo. Lantas, apa yang kemudian terjadi? Benarkah setiap malam Dewi Sanca tidak bisa tidur nyenyak sebelum berhubungan dengan sosok itu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pokoknya kayaknya kita puas aja sama dia gitu loh. Bikin merinding. Peristiwa yang dialami Dewi Sanca benar-benar membuat bulu kuduk merinding. Kejadian itu ia akui dialami sekitar tahun 2018, sepulang ia ikut melakukan sebuah ritual di Kalimantan. Tidak jelas benar apa yang terjadi, tapi saat itu sahabatnya pulang ke hotel membawa kembang setaman untuk mandi. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Kemudian mereka kembali ke Jakarta tanpa pernah ada peristiwa yang menyeramkan. Jadi aku dulu tuh sempat nganterin temen gitu ke Kalimantan gitu kan. Cuman aku nggak bisa sebutin Kalimantannya di mana gitu kan. Kebetulan itu temen itu mandi kembang gitu kan. Mungkin melakukan ritual ya, ritual. Kebetulan karena orang yang suruh mandi itu laki-laki, yang mandi itu perempuan, jadi kan suruh mandi sendiri kan. Nah, bunga-bunganya itu dibawa ke hotel, dia mandi. Kebetulan satu kamar hotel sama aku. Jadi aku nggak tahu lah entah itu perewangannya atau makhluk apanya lah. Mungkin ada di situ kan, karena namanya bunganya udah dibaca-baca atau dijampe-jampe, aku nggak paham lah ya gitu kan. Pulang dari Kalimantan, mulailah hidup Dewi Sanca tidak lagi biasa. Banyak peristiwa aneh yang dialami, terutama di dalam mimpinya. Sosok-sosok gaib sering muncul di dalam mimpi, sampai akhirnya sosok misterius yang memberi kehangatan itu datang. Aneh tapi nyata. Di dalam mimpi, ia merasa mendapatkan semua kenikmatan seorang perempuan. Dan lebih aneh lagi, mimpi itu terus-menerus datang setiap malam dengan suasana yang sama. Nah, pas aku pulang, nggak tahu kenapa mulailah seminggu itu kayak kejadian-kejadian aneh, yang mimpi diinin pocong lah. Terus aku sering selama 1 bulan
full ini ya. Kalau mimpi kan nggak mungkin apa sih kalau terus menerus apa sih bersambung ya gitu ya. Jadi kayak kalau belum mimpi tidur sama kayak orang tinggi besar gitu kan, terus kayak kita maaf ya belum tanda kutip belum klimaks gitu ya, itu kita belum tidur pules gitu loh. Bagi Dewi Sanca, malam-malam berikutnya selalu penuh dengan petualangan penuh sensasi. Jika orang melihat, di kamarnya memang tidak ada siapa-siapa, tapi di dalam mimpinya ada pergumulan yang luar biasa bergairah. Tapi sebenarnya ada yang melihat, di kamarnya muncul bayangan sesosok besar yang melebihi ukuran manusia. Saat itu, keponakannya melihat ada siluet tangan di tembok yang sulit dibayangkan. Nah di sini misteri ganjil, kayak tangannya gede gitu. Dan anehnya gini, waktu sebelum aku kayak bermimpi ya, tapi kayak nyata, ponakanku ketika aku tidur kamarku terbuka di apartemen kan kamarku sebelahan kan, jadi dia bilang kok aku lihat kayak bayangan hitam gitu, tangan nempel di tembok kayak gitu loh, kayak gitu. Jadi aku mikir apakah bener gitu kan aku diinin genderuwo gitu. Nah itu satu. Terus satu momen aku kan suka pergi, maunya ada event atau apa nggak di rumah, cuman kamar aku kunci. Katanya kalau aku nggak ada tuh kamarku juga berisik, kayak ada yang dorong kursi lah, ada yang buka laci lah, kayak gitu. Tapi seperti apa sesungguhnya awal peristiwa misterius itu? Tapi benarkah ada kenikmatan yang tidak biasa? Jadi awal permulaan tuh tidur susah, kayak terus mainnya tidur di maghrib ya, mau maghrib enggak lah, tidurin aja lah jam 10 gitu. Itu nggak bisa tidur, gelisah kanan kiri gitu. Terus nanti sengaja nih ditidurin, tidur nih langsung kayak tiba-tiba dia dateng nyiumin kita, melukin tuh, kayak kita menikmati gitu loh. Ritual di sebuah tempat di Kalimantan menjadi awal dari semua peristiwa misterius itu. Dewi Sanca ingat, sepulang dari Kalimantan, ada banyak keanehan yang dirasakan. Lantas seperti apa awal kisah asmaranya dengan genderuwo itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kayak gitu, terus kita ngimpi bro, kayak dilulus, dicium. Aneh tapi terjadi. Dewi Sanca selalu merasakan kenikmatan yang luar biasa setiap kali berhubungan dengan sosok itu. Sosok yang ia yakini sebagai genderuwo karena perwujudannya yang tidak seperti manusia biasa. Kalau wajah itu tidak menyerupain siapa-siapa, cuman aku merasa dia tuh tinggi besar gitu, kayak pokoknya tinggi besar kayak gitu. Cuman ilustrasi mukanya tuh nggak kelihatan secara nyata. Aku merasa gini, karena kalau mimpi kata kayak bersetubuh sama genderuwo ya. Aku merasa orangnya tinggi besar, hitam, itu kan ciri-ciri genderuwo ya, kayak gitu kan. Terus itu, dan kalau mimpi itu aku selalu klimaks gitu loh. Jadi kan aneh. Adegan dalam mimpi tapi dirasakan seperti nyata itu membuat Dewi Sanca merasa sangat bahagia. Sebuah kebahagiaan aneh yang sulit dipahami sebab situasinya sedang tidur tapi rasanya seperti adegan yang sesungguhnya. Sosok pemberi kepuasan itu memang tidak pernah jelas. Mungkin karena adegannya berada dalam suasana temaram. Tapi Dewi Sanca bisa merasakan sosoknya tidak biasa dengan ukuran melebihi manusia normal.
aku merasa orangnya tinggi besar, hitam, itu kan ciri-ciri genderuwo ya, kayak gitu kan. Terus itu, dan kalau mimpi itu aku selalu klimaks gitu loh. Jadi kan aneh. Dan itu tiap malam, hampir durasinya 1 bulan. Kan kalau mimpi bersambung nggak mungkin dong. Aneh dong kalau kayak gitu. Seperti nyata, karena kan akunya sampai klimaks gitu loh. Saking berkesannya, Dewi Sanca kemudian memperagakan suasana ketika sedang berada dalam adegan penuh kemesraan. Aku gini nih, biasanya kan tidur tuh tidur jam 10 lah ya. Udah tidur jam 10, jangan malam-malam mungkin. Tiba-tiba kayak mimpi didatengin. Kayak gitu langsung. Kayak pokoknya kita ngimpi kayak dielus, dicium, kayak gitu. Kayak dielus gini, kayak kita. Dah gitu pokoknya. Sering banget. Pokoknya kayak gitu kayak gitu. Kayak belai, cium, pokoknya semua. Kadang di belakang, terus kayak kita kayak dipeluk kayak gitu. Terus gimana sih kalau kayak kita berhubungan kayak gitu. Kayak wah, pokoknya selayaknya ini aja. Kayak udah keluar ya gitu kan. Wah, kok basah gitu. Kayak gitu. Itu berulang-ulang terus gitu loh. Nggak kelihatan, jadi kayaknya kita puas aja sama dia gitu loh. Ngerti nggak sih, kalau orang yang tinggi besar kan kayak gimana sih? Kayak gitu, mukanya tuh nggak kelihatan, nggak kayak ada sosok gitu, tapi tinggi besar. Setiap malam, Dewi Sanca selalu dihantui rasa bimbang antara ingin tidur cepat biar bisa bermimpi ketemu si pemberi nikmat dengan rasa bersalah. Tapi ia mengakui peristiwa itu sangat nyata sehingga ia merasa seperti orang yang sedang memadu kasih. Itu yang membuatnya merasa seperti terjebak dalam permainan aneh antara rindu dan rasa takut. Selama 1 bulan penuh, setiap malam ada perasaan rindu ingin segera bertemu dalam mimpi. Kalau aku lagi tidur, tiba-tiba tuh kayak dia datang di mimpi, ketemu, senyum. Ya biasa kayak orang berpacaran. Selama sebulan full. Jadi aku merasa gini, kalau 1 minggu atau sehari lah ya, sehari nggak ada mimpi ini, aku merasa tuh kayak kangen gitu loh. Jadi aku menikmati mimpi-mimpi itu gitu loh, kayak gitu. Lantas seperti apa akhir dari petualangan Dewi Sanca dengan sosok tinggi besar itu? Benarkah ia mendatangi sejumlah orang pintar hingga ustadz agar bisa sembuh? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Meski selalu menikmati permainan yang terjadi di antara sadar dan tidak, Dewi Sanca mulai merasa ada yang aneh. Kemudian muncul rasa takut. Ketakutannya makin bertambah karena figur pemberi nikmat bertubuh tinggi besar itu bukanlah manusia melainkan sosok makhluk halus yang bisa menjerumuskan ke tempat sesat. Tanda-tanda ketergantungan juga sudah terlihat karena jika tidak melakukan hubungan menjadi gelisah dan tidak bisa tidur. Dewi Sanca sadar peristiwa kenikmatan yang terjadi nyaris setiap malam itu bisa mengganggu aktivitas lainnya, termasuk jika kemudian memiliki pasangan. Aku rasakan kayak aku ada rasa takut ya, karena gini, kenapa kok kalau aku nggak mimpi ketemu, nggak klimaks gitu, aku nggak bisa tidur, selalu gelisah kayak gitu. Tidak ingin berlarut-larut atau sampai psikologinya terganggu, Dewi Sanca mendatangi seorang ustadz. Awalnya ingin minta bantuan untuk dilihat apa yang sedang terjadi pada dirinya.
Jadi aku pernah beberapa kali gitu kan ke Ustadz gitu minta dibersihin gitu kan. Ada kebetulan di daerah Bekasi juga. Terus dibilang, padahal aku nggak cerita ya, nggak cerita. Mbak nih kayaknya banyak yang ikut gitu. Hah, masa sih? Iya dari Kalimantan. Padahal aku nggak cerita. Tapi aneh, walaupun belum sempat diceritakan, Pak Ustadz sudah langsung menebak apa yang sedang terjadi pada dirinya. Proses pembersihan dilakukan, tapi butuh waktu yang tidak pendek, karena walaupun sudah diobati Pak Ustadz, tapi mimpi bercumbu dengan genderuwo masih terjadi. Memang, durasinya sudah tidak sering seperti sebelumnya, tapi masih selalu datang 3 hari sekali atau seminggu sekali. Proses rukyah tuntas setelah ada yang mengaji di apartemennya. Jadi aku pernah beberapa kali gitu kan ke Ustadz gitu minta dibersihin gitu kan. Ada kebetulan di daerah Bekasi juga. Terus dibilang, padahal aku nggak cerita ya, nggak cerita. Mbak nih kayaknya banyak yang ikut gitu. Hah, masa sih? Iya dari Kalimantan. Padahal aku nggak cerita. Terus iya dibersihin kan, dibersihin. Udah selama itu hilang, main seminggu. Tapi nanti ada lagi. Nah aku terakhir yang memang sampai bersih banget, aku merasa bersih, itu ketika aku minta tolong temenku. Aku tidur gitu kan. Temenku di sini di depan sini ngaji dari habis isya sampai subuh. Jadi dia sebelum subuh itu lihat bayangan terbang putih dari jendela apartemen aku. Setelah itu aku nggak pernah mimpi apapun, nggak pernah didatangin apapun. Kalau setelah kejadian genderuwo itu aku mengalami hal mistis itu hanya genderuwo ya. Tapi kalau di lingkungan rumah sih beberapa kali ngalamin, cuman memang aku nggak secara langsung ketemu gitu. Tapi pekerjaku kayak gitu sih. Satu momen pernah nih, aku kan lagi nggak di rumah gitu, Jadi di kamarku tuh katanya berisik gitu loh. Padahal kan dulu ada susternya anakku. Jadi dibuka kamar, ya kan nggak dikunci, cuman memang ditutup ya. Jadi ketika dibuka tuh kayak nggak ada orang. Nah terus yang merasa bahwa genderuwo itu bener ada gitu di kamarku. Jadi aku posisi tidur, aku lagi begini, ponakanku tuh kayak ngelihat aku lagi dipeluk sama orang tinggi besar. Jadi ngecap di tembok 5. Sensasi kenikmatan yang dialami Dewi Sanca memang misterius. Seperti nyata, ia selalu mendapatkan kepuasan walaupun sosok si pemberi kepuasan tidak pernah tampak. Tapi rasa takut datang setelah muncul kesadaran bahwa yang dilakukan salah. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.